Ah, Selamat sore semuanya, kembali lagi di acara program kuliner Ramadan. Pada kesempatan sore ini, saya Muhammad Iradi yang akan menjadi moderator di acara podcast ini. Saat ini saya ditemani sosok pemateri yang hebat, narasumber yang hebat, yaitu Ibu Haja Siti Mardia. Selamat sore Ibu. Selamat sore Wira. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik sahabat kuliner Ramadan, sore ini kita bakal bincang-bincang nih tentang jurus bisnis Abdurrahman bin Auf Bu. Oke. Sebelumnya ke tema Bu, mungkin sahabat kuliner Ramadan ini masih banyak belum tahu nih Bu tentang sosok Abdurrahman bin Auf ini, sosok yang bagaimana Bu? Boleh Ibu ceritakan sedikit nih Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Wira dan sahabat kuliner yang dirahmati Allah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini termasuk satu sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi dia termasuk sahabat yang asabiku awalun. Nah, artinya apa? Sahabat yang awal ke Islaman itu di awal-awal setelah Abu Bakar Siddiq. Oke. Jadi Abdurrahman bin Auf ini dia sosok ada yang melukiskan sama tampannya seperti Rasulullah. Masya Allah. Ya luar biasa memang Abdurrahman bin Auf ini. Yang menjadi khasnya dari Abdurrahman bin Auf ini didoakan oleh Rasulullah menjadi seorang yang dermawan. Sangat dermawan. Jadi ada sebuah penelitian sekarang ya dari penelitian terbaru dikatakan hartanya Abdurrahman bin Auf itu melebihi hartanya kalau Wira tahu Elon Musk. Nah, itu kan salah satu tokoh yang terkait dunia. Nah, harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf ini lebih besar dari Elon Musk. Masya Allah. Jadi ada penelitian dia sampai kekayaannya sampai 72 triliun. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf ini. Ini. Nah di sini Abdurrahman bin Auf ini dia terkenal karena kedermawanannya sampai pernah suatu hari itu Rasulullah bercerita kepada Abdurrahman bin Auf, nanti Abdurrahman kamu akan terakhir masuk surga. Kemudian kata Rasulullah, kenapa? Karena kamu orang yang paling kaya. Akhirnya Abdurrahman ya Rasulullah, kalau begitu saya mau jadi orang miskin aja. Berdoa dia jadi orang miskin. Sampai sebuah kisah, itu ada sebuah kisah di sirah sahabat itu ya. Karena beliau ini tidak mau kaya, jadi dia ada di semua hartanya itu dijualnya, ditukarnya dengan kurma busuk supaya dia miskin. Akhirnya senang hati, sudah semua hartanya ditukarnya dengan kurma busuk, jadi tinggal kurma busuk. Ini kisahnya ya. Dan ini dia senang hati, jadi kayak miskin kan, karena nggak mau yang masuk di surga yang terakhir tadi kata Rasulullah. Nah ternyata pas pada masa itu karena sedang ada musibah, ada orang raja mencari kurma busuk, dicari kurma busuk sampai katanya dibayar sampai 100 kali lipat. Jadi dikasihlah sama masyarakat, ternyata Abdurrahman bin Auf yang penjualnya itu akhirnya menjadi kaya kembali. Yang sebelumnya memang sudah kaya, sangat kaya beliau itu sampai semua perang, perang, semua beliau yang membiayai semua perang-perang yang sebelumnya memang udah kaya banget. Di antara sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi sepertiga hartanya itu bahkan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada seluruh penduduk Arab saat itu. Sepertiganya dikasihnya untuk sedekah dan sepertiganya dikasih untuk pinjaman. Saking kaya itu banyak hartanya itu semua orang
berinteraksi dengan Abdurrahman bin Auf. Semua perang-perang, semua perniagaan itu dari Abdurrahman bin Auf, saking kayanya itu Abdurrahman bin Auf. Jadi memang sahabat ini bahkan dikatakan Abdurrahman bin Auf ini sebagai tangannya itu emas. Jadi semua apa yang dikerjakannya itu emas. Seperti itu. Kalau kita melihat tokoh sekarang ya tokoh yang kaya, lebih kayanya dari Elon Musk, yang punya disebut Mart itu lebih kaya dari mereka. Ya, itu khasnya dari Abdurrahman bin Auf. Berarti Masya Allah sekali teman sahabat kuliner Ramadan. Jadi sosok Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok yang sangat dermawan dan yang sangat kaya pada zamannya Nabi kenabian Bu, Nabi Muhammad SAW. Lantas Bu, jurus apa sih Bu yang saat dilakukan oleh Yang dimiliki, yang dimiliki oleh sahabat Nabi ini Abdurrahman bin Auf ini? Ada beberapa kajian yang melihat bagaimana sih sebenarnya Abdurrahman bin Auf ini menjadi tokoh yang sangat kaya raya pada masanya, dan ternyata sampai sekarang pun begitu masih kaya raya. Jadi ternyata yang pertama adalah beliau memiliki tauhid yang kokoh. Sahabat-sahabat Rasulullah ini sahabat yang karena dia ashabul awalin tadi, sahabat yang di masa di awal beriman kepada Rasulullah. Jadi sahabat yang punya tauhid yang kokoh. Artinya memang dalam hidupnya sahabat ini Allah lah tujuan hidupnya. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah. Kemudian sahabat-sahabat ini tidak terjebak pada praktek musyrik, itu tidak ada. Ya. Jadi memang ketauhidannya mengatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dalam aktivitas kehidupannya, dalam aktivitas sehari-hari, dalam perdagangannya itu hanya kalimat tauhid yang mendasarinya. Jadi tauhid yang pertama, itu jurus yang pertama. Yang kedua, jurus yang kedua. Kenapa Abdurrahman bin Auf ini menjadi tokoh yang sangat kaya raya dan kemudian dia dijamin masuk surga? Itu yang penting. Wira. Iya. Jadi orang kaya belum tentu masuk surga. Nah, ini Abdurrahman bin Auf sudah sahabatnya ganteng kayak Nabi. Kemudian udah fisiknya sangat keren, kayak artis-artis Korea itu kali ya. Iya, Masya Allah. Tapi juga kaya raya, kemudian dijamin masuk surga. Itu yang paling penting. Nah, itu yang penting kan, ya. Mungkin para sahabat kuliner ada yang mau cita-citanya kayak Abdurrahman bin Auf. Pasti itu. Pasti ya. Atau apalagi yang mungkin bercita-cita mau mendapatkan suami seperti Abdurrahman bin Auf kali ya. Nah, ini kuncinya adalah itu tadi. Bagaimana Abdurrahman kita bisa menjadi sosok seperti Abdurrahman bin Auf adalah yang pertama punya tauhid yang kokoh. Ya, kuncinya tauhid yang kokoh. Tidak ada perbuatan, tidak ada kekuasaan yang lain, tidak ada kebesaran yang lain. Apapun yang dilakukan pada saya, sahabat dalam hal ini Abdurrahman bin Auf adalah dalam rangka penghambaan penuh kepada Allah. Itu jurus kunci yang pertama. Kemudian yang kedua di sini Abdurrahman bin Auf adalah karena dia sahabat awal pemeluk pemeluk Islam. Yang kedua berbisnis itu melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, diperintahkan secara Rasulullah apa? Jadi bisnis itu adalah dalam rangka penghambaan pada Allah tadi, adalah bekal kepada untuk menuju akhirat.
dan juga beliau menerapkan sebagaimana sifat-sifatnya Rasulullah. Sifat Rasulullah itu yang pertama apa? Wira. Pertama itu sidik. Sidik dulu. Nah, ini Abdurrahman bin Auf itu sidik dulu. Dan yang kedua sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatona, yang keempat tabligh. Jadi, 4 Abdurrahman menjalankan sebagaimana sifatnya Rasulullah dalam melakukan bisnis. Nah, bisnis dalam sekarang ini kan entrepreneur gitu kan, entrepreneur bisa dalam bisnis berniaga, berdagang, berbisnis, atau bisa dalam social entrepreneur. Nah, itu 2 hal. Nah, kalau kita ingin menjadi social entrepreneur atau entrepreneurship secara umum, itu kita harus melihat pada tokohnya Abdurrahman bin Auf ini. Jadi punya ketahuan yang kokoh, kemudian dia menjalankan sifat Rasulullah dalam berbisnis. Sidik itu artinya apa? Sidik itu artinya jujur artinya ketika Abdurrahman berbisnis, dia melakukan sifat-sifat jujur apa? Jujur dalam berbisnis. Itu luas implementasinya Wira, ya. Mungkin Wira seorang bisnismen kan ya? Benar. Nah, alhamdulillah. Kabarnya udah jadi developer ya. Amin. Nah, jadi bagaimana kita berbisnis itu harus melihat Abdurrahman bin Auf. Pertama jujur tadi, sidik. Jujur dalam gimana? Jujur dalam penataan, jujur dalam transaksi, jujur dalam barang. Kemudian yang kedua, amanah. Oke, amanah di sini dapat dipercaya. Artinya barang yang kita hasilkan itu punya quality. Nah, itu yang penting. Jadi tidak ada barang yang low quality, itu nggak ada. Harus dia high quality, yang bagus-bagus ya. Jadi bisa dipercaya. Yang ketiga apa? Tabligh itu apa artinya? Transparansi. Iya, transparansi tabligh itu. Jadi sifat yang implementasinya adalah transparansi. Dalam kegiatan bisnis itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Gitu. Ya, jangan sampai ada kasus yang sekarang ini itu Kementerian Ekspor Impor ya, yang dilaporkan oleh Menteri Keuangan. Iya, perdagangan ekspor impor yang terakhir isunya ini. Oh, masih kabar terbaru ya, Bu? Iya, kabar terbaru itu dilaporkan ada praktek korupsi. Nah, ini salah contoh ya transaksi bisnis yang tidak ada tidak transparansi. Akhirnya ada dugaan tadi. Yang keempat, patona itu artinya apa, Wira? Cerdas, Bu. Cerdas. Iya, Bu. Seharusnya cerdas tadi di awal mesti. Nah, iya, Bu. Iya, Di awal. Di awal dulu sisi Cerdas dulu. patona. Cerdas itu sebenarnya modal dasar. Dasar. Bagi seorang bisnismen, cerdas itu. Cerdas dalam banyak hal, cerdas dalam pengelolaan, cerdas dalam produk, cerdas dalam marketing, pemasaran, supaya ada networkingnya nanti, ada jaringan yang terbina kan. Nah itu kalau dalam bisnis itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi dia punya ketahuan yang kokoh, menerapkan sifat-sifat Rasulullah, dan yang terakhir ini adalah meletakkan harta itu tidak di hati
Jadi dia meletakkan berbisnis menurut Abdurrahman bin Auf itu bukan karena ingin kaya. Justru ketika dia ingin kaya kan ini sama dia inginnya miskin gitu. Malah dia pengen Dia miskin. pengen miskin, pengen miskin kan? Karena dia bukan tujuan dari berbisnis bukan mengkaya, tapi tujuan dia berbisnis adalah dalam rangka beribadah kepada Allah supaya semakin banyak orang mendapatkan kemaslahatan dari harta yang dia miliki. Seperti itu. Ya. Masya Allah. Mungkin Bu, sosok Abdurrahman bin Auf ini sosok yang Masya Allah sekali, seorang dermawan, seorang kaya raya yang sudah dijamin oleh Rasulullah itu untuk masuk surga yang di akhir. Dengan pula Dengan pula. Berarti idola model. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu harusnya mencontoh itu sosok-sosok seperti Abdurrahman bin Auf ini sebagai tolak ukur, sebagai inspirasi. Jadi pesan buat sahabat kuliner Ramadan, kalau ingin berbisnis, jangan sampai melupakan sosok-sosok seperti ini, sosok-sosok sahabat Nabi ini. Karena kunci yang jurus bisnis ini, yang pertama itu adalah keteguhan dalam tauhid, Bu. Iya, betul. Benar. Kita harus berpegang teguh dengan tauhid, jangan sampai kita melenceng. Justru yang melenceng ini yang akan menjadi bumerang untuk sahabat-sahabat yang suka berbisnis. Yang kedua itu kita harus mengimplementasikan sifat-sifat Rasulullah. Betul sekali. Iya, sidik, amanah, tabligh dan fatona. Sidik fatona dulu mesti. Iya, Bu. Sidik fatona. Sidik. Fatona tuh jadi dasar. Dasar, Bu. Cerdas itu di modal awal. Modal awal. Nah, yang terakhir tadi ada yang ketiga itu ada Yang ketiga itu adalah meletakkan harta itu tidak hanya di hati, Bu. Melainkan tidak di hati, tetapi meletakkan harta itu untuk kemaslahatan banyak orang atau kesejahteraan umat. Tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi dia tidak terfokus untuk mencari harta. Jadi sosok Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat kuliner Ramadan bisa mengimplementasikan sifat-sifat tersebut, sosok-sosok tersebut. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita yang hebat ini, Ibu Haji Siti Mardia, dapat bermanfaat buat sahabat kuliner Ramadan. Kami, Bu, mengucapkan terima kasih banyak, Bu, atas materi yang sangat luar biasa ini, Bu. Semoga buat pendengar sahabat kuliner Ramadan dapat bermanfaat ilmu yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu saja dari podcast kuliner Ramadan hari ini. Saya Muhammad Irardi selaku pembawa acara meminta maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.